kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas 2020. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air. Dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan infeksinya yang disebut dengan COVID-19. Infeksi dari virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini telah menyebabkan berbagai perubahan dari sektor sosial ekonomi di berbagai wilayah yang terjangkit. Dan akibat daripada pandemi ini telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara memberlakukan lockdown untuk memutus penyebaran daripada virus corona ini. Pandemi COVID ini telah membawa perubahan terhadap dunia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Penyebaran virus corona ini telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan oleh masyarakat. Tingkat kemiskinan juga semakin meningkat setelah adanya pandemi COVID-19 ini. 1 dari 10 orang hari ini di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dampak negatif yang dirasakan oleh pandemi COVID-19 ini akan terasa lebih buruk dan jauh lebih buruk jika tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan pengaruh terhadap kondisi pendidikan, kondisi perekonomian, dan juga kondisi sosial masyarakat. Melihat adanya penyebaran virus corona yang semakin merebak ini, pemerintah pun menerapkan kebijakan berupa physical distancing dan juga work from home untuk memutus daripada penyebaran virus corona ini. Meskipun dapat memutus penyebaran virus corona ini, adanya kebijakan berupa physical distancing memberikan dampak sosial terhadap masyarakat. Pendapatan dari kelas ekonomi menengah ke bawah, seperti pedagang asongan, pedagang pasar, itu merosot tajam. Dalam sosiologi, Karl Marx menyatakan bahwa golongan menengah ke bawah ini dinamakan dengan golongan proletar. Selain itu, dampak adanya virus corona ini juga dapat dirasakan ketika hilangnya kepercayaan orang di sekitar kita karena takut akan terkena paparan dari virus yang mematikan ini. Dampak corona juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Dengan adanya kebijakan untuk meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari yang awalnya tatap muka menjadi di rumah saja membuat banyak pihak kebingungan. Masih terdapat banyak sekolah yang belum siap mengadakan proses pembelajaran secara daring, baik itu guru maupun siswa. Meskipun virus corona memberikan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat, namun adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, seperti kualitas udara yang semakin membaik karena adanya kebijakan untuk berada di rumah saja. Mari putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap berada di rumah saja dan tetap